Assalamualaikum. Kembali lagi pada pembelajaran akidah akhlak tentang rukun iman. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan memfokuskan beberapa poin, yaitu yang pertama konsep rukun iman, yang kedua iman kepada Allah, yang ketiga iman kepada malaikat, yang keempat iman kepada kitab, yang kelima iman kepada Rasul, yang keenam iman kepada hari akhir, dan yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Adapun pembahasan pertama yaitu tentang konsep rukun iman. Rukun iman adalah dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diamalkan oleh orang yang beriman. Kata rukun sendiri memiliki arti dasar atau pokok yang harus dikerjakan. Sementara iman bermakna yakin atau percaya. Umat Islam wajib memahami dan mengamalkan tiap rukun iman di kehidupannya sehari-hari sesuai dengan keterangan dari firman Allah surah An-Nisa ayat 136. Ayat tersebut menjelaskan kewajiban muslim untuk mengimani keberadaan 6 rukun iman. 6 rukun iman ini maksud adalah iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Keenam rukun iman ini wajib diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk kepada pembahasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang paling utama dan yang pertama, yakni mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada atau wujud. Artinya, setiap muslim wajib mempercayai walaupun belum pernah melihat wujudnya, mendengar suaranya, bahkan menyentuhnya. Seseorang muslim harus percaya kepada Allah sebagai suatu zat yang tiada tandingannya. Ia wajib percaya bahwa Allah adalah penguasa alam semesta dan tidak ada duanya. Ia juga harus percaya bahwa semua makhluk menyembah Allah, tak hanya manusia, melainkan juga hewan, tumbuhan, jin, hingga malaikat. Adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat maknanya mengimani wujud dan penciptaannya, mengimani 10 malaikat dan tugasnya yang diketahui, sekaligus mengimani sifat-sifatnya. Utamanya, sifat malaikat sebagai makhluk Allah yang senantiasa tunduk dan patuh kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat untuk menjalankan tugasnya. Tugas malaikat untuk mengatur seisi alam semesta. Mereka ibarat perantara Allah kepada semua makhluknya. Malaikat sendiri tidak seperti manusia. Mereka tidak memiliki hawa nafsu, tidak beranak, tidak punya orang tua, dan tidak memiliki jenis kelamin. Hikmah beriman kepada malaikat adalah manusia bisa meneladani sifat malaikat yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, materi tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah, hal ini dimaknai dengan meyakini dan mempercayai keberadaan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ajaran-ajarannya melalui wahyu yang diturunkan lewat malaikat. Selanjutnya, malaikat akan menyampaikan wahyu tersebut kepada Rasul hingga menjadi kitab. Dalam Islam terdapat 4 kitab suci yang wajib diimani, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kitab Injil kepada Nabi Isa, serta Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, sekaligus Rasul terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Materi selanjutnya yaitu iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul, keberadaan Rasul sebagai utusan Allah di muka bumi ini bertujuan untuk memberikan kabar kepada manusia. Untuk itulah, iman kepada Rasul berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah benar-benar mengutus Rasulnya. Umat Muslim wajib meyakini adanya Nabi dan Rasul. Total terdapat ada 25 Nabi yang dikenal dalam ajaran Islam. Sementara itu, Rasul adalah Nabi yang menerima wahyu secara langsung dari Allah lewat malaikat. Ada 10 Rasul yang dikenal di dalam agama Islam. Selanjutnya, materi tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat artinya meyakini dan mempercayai bahwa hari itu pasti akan datang. Pada hari itu alam semesta beserta seluruh isinya akan hancur dan manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk dimintai pertanggungjawaban. Umat muslim wajib mengimani adanya hari kiamat atau hari akhir. Mereka wajib percaya bahwa hari akhir dari kehidupan bukanlah kematian maupun kiamat.
Dalam ajaran Islam sendiri terdapat dua jenis kiamat, yaitu kiamat besar dan kiamat kecil. Nantinya amalan manusia akan ditimbang di hari akhir untuk menentukan apakah ia termasuk golongan yang masuk surga atau neraka. Selanjutnya, materi tentang iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah sejak sebelum penciptaan alam semesta atau sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah yang sering disebut dengan takdir. Agama Islam mengenal adanya takdir qada dan qadar. Umat muslim harus percaya bahwa takdir manusia telah ditetapkan oleh Allah. Qada berarti ketetapan sebelum manusia lahir dan sebelum dunia tercipta. Allah sudah menciptakan ketetapan tentang hidup, kebaikan, keburukan, dan kematian. Sementara qadar berarti ketentuan atau kepastian Allah yang mengatur segala yang akan terjadi, sedang terjadi, dan telah terjadi. Selanjutnya, adapun kesimpulan kita pada pertemuan kali ini, yaitu rukun iman adalah salah satu petunjuk mengenai dasar agama Islam yang harus dipahami dan diyakini oleh setiap muslim. Rukun iman sendiri secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu rukun yang berarti tiang atau pilar dan iman yang berarti kepercayaan. Oleh karenanya, rukun iman bisa diartikan sebagai pilar kepercayaan agama Islam yang menjadi dasar keimanan setiap muslim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 285, Allah berfirman yang artinya, Rasul telah beriman kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepadanya oleh Allah. Demikian juga orang-orang yang memiliki keimanan. Semua orang-orang beriman senantiasa beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitab, dan Rasul Allah. Dari dalil di atas dapat disimpulkan bahwa keimanan seorang muslim terhadap Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, dan sebagainya adalah hal yang paling penting dalam fondasi keimanan. Oleh karenanya, setiap muslim hendaknya memahami apa yang dimaksud dengan masing-masing rukun iman tersebut dan berikut hikmahnya di dalamnya agar dapat mengamalkan dengan baik. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.